kita. Selamat siang, Mas. Tadi pagi subuh ya, dari subuh baru hari ini sebenarnya saya belum pernah ngalamin hal seperti itu. Biasa kalau kram betis itu kan cuma kram aja di betis ya. Tapi tadi pagi itu saya kram betis itu dari sebelah sini, terus narik sampai ke bagian bahu. Kramnya dari kaki sampai ke atas Sampai atau bahu. ada rasa ini? Enggak, Jut-jut. dia dari sini kram. Jadi kan maksud saya tuh tadi kan saya mau terapi tuh ke C7 atau gimana gitu kan. Tapi kramnya nggak bisa saya angkat nih. Hanya sebelah sisi kiri aja. Pertama sebelah kiri itu lahirnya saya pegang di belakang lutut dong. Jadi ujung kaki jari saya pegang dengan sebelah kanan. Ternyata di bagian sini narik juga kami semua gitu. Nah itu akhirnya saya belum pernah terjadi baru tadi subuh. Akhirnya saya terapi 15 menit, cuma saya dengan alat bantu. Saya kan pakai pemanas, terpaksa saya taruh sini karena kan nggak bisa saya pegang di bagian istilahnya tulang belikat ya. Akhirnya saya pakai alat bantu di sebelah sana. Jadi di sini saya cuma pegang di bagian belakang lutut sama jari sebelah kanan megang ke bagian jari-jari gitu. Kalau seperti itu apa yang harus dilakukan? Gitu, ada efeknya nggak? Setelah 15 menit ada efek? Ada efek, cuman setelah 15 menit berkurang. Cuma pas saya berdiri, kan saya berdiri tuh karena sudah saya rehat sebentar berdiri, mulai sebelah kanan tuh bagian paha kan akhirnya saya nggak bisa gerak dong. Jadi saya terapi lagi. Ini waktu tidur lah. Tempat kalau bangun begitu ya. Biasanya posisi baru selesai tidur. ya bangun tidurnya. 我是3、5号，就是今天凌晨大概4点钟，曾经没有发生过的。他醒过来，左腿、小腿抽筋，但是抽筋他抽到我这里，我的左肩抽筋，所以他用右手要抓住这个左腿的这个脚趾，然后这里的右边也有抽筋。所以就很难受。正好他睡觉是用那个有一个发热的那个垫放在这里，然后他手就satu lagi cakra mana? Saya nggak pakai cakra, kan nggak bisa dongkar. Jadi yang satu ini cuma 左手也不方便，所以他就不用那个穴道的那个调整，然后他会左手就在这里膝盖的后面，右手放在那里，右手就在这个脚趾。在抽筋这个腿的脚趾，大概15分钟已经减轻了，曾经没有发生过，大概什么问题？就是那里不好了，换不同。对，平常就多调整。 Berarti tempat yang sakit itu belum pernah terjadi seperti itu. Ya biasa. Belum pernah terang seperti ini. Belum seperti. Kalau saya bilang ya mungkin di tempat sakit itu ada masalah yang sebelumnya kita nggak tahu. Karena belum pernah terjadi tempat yang sakit, 然后如果容易抽筋的话，多调。 Kalau sering terjadi kram, dimanapun kiri atau kanan, Rasul bilang kita mesti kuatin liver, juga terapi di bagian liver. 正在抽筋的时候，就可能起到状态。 Pada saat sedang ada kram, sakit, kaku, tegang, kita terapi di tempat sakit, cara 7, satu tangan 7, satu tangan di tempatnya sakit kiri apa kanan. Waktu tidak sakit, tapi kita sering langganan kram, Rasul bilang juga perlu kuatin liver. Liver kalau perlu sebelah kanan. Pertanyaan lain? Oke, saya itu. 感恩魏老师对我们的大爱付出，也感谢各位师兄师姐啊。我今天早上在腹腔调理的感受就是，在腹部啊感觉到很舒服，调到头部的时候，突然感觉很清晰，很清晰啊，这个长期觉调理真的很好。然后就是我在跟对方调理的时候，每个部位要15分钟，15分钟，但是我这个时间又人工嘛不好调闹钟，那这样的情况，请问老师，我是怎么来掌握这个时间啊？谢谢老师。 Ini pertanyaannya bahwa tadi sewaktu di terapi bagian perut, wah rasanya enak. Mungkin tadinya ada sedikit kurang enak, rasanya nyaman. Lalu terapi di bagian kepala, terima terapi di bagian kepala, rasanya jernih gitu. Juga seperti segar, juga jernih, enak sekali. Oleh sebab itu merasa sangat terima kasih yang Paulus telah mengajarkan kepada kita, sesungguhnya saling bantu terapi.
pengalaman tadi waktu menterapi orang, ya kita punya brother ini waktu menterapi orang, kita mau terapi sebaik-baiknya, minimal kan 15 menit di setiap titik. Tapi di tempat yang latihan banyak orang begini, 15 menit bagaimana kita kontrol waktunya. Kita tidak setel alarm. Kalau kita setel alarm, semua orang setel berisik mengganggu. Jadi tanya Rose bagaimana kita bisa perhatiin waktu. 并不是说每一个地方都要调15 15 menit itu adalah kurang lebihnya. Tapi bukan mutlak harus 15, nggak boleh 14, nggak boleh 10, bukan begitu. 只是如果一般的盲点，那个地方起码要15分钟，效果会比较明显。 Jadi pemahamannya begini, di tempat yang ada keluhan sakit, kita terapi salurkan energi, agar energi itu bisa bekerja cukup, waktunya jangan terburu-buru. Biasanya kita anggap minimal 15 menit. 如果那一个人某一个患部他的疾病比较严重的话，光调15分钟是还不够的。 Tapi bahkan kalau keluhan penyakit itu adalah sudah kronis bertahun-tahun, tidak mudah baik, sudah dicoba pengobatan dan seterusnya, maka itu juga jangan patokan 15 menit, harus lebih lama, energinya bisa bekerja lebih baik. 所以通常我们要帮人家调，会去选择先调正在不舒服的地方。 Maka kita mau terapi orang, kita mesti setel waktu, pilih tempat yang sakit atau apa, nggak usah bilang tempat keluhan kalau ada lebih dari satu. Maka kita terapi yang saat ini sedang sakit, sedang mengganggu kita, sedang tidak nyaman, terapi dari situ dulu. 如果把它调到舒服，再去调第二个部位。 Tempat yang sedang sakit, sedang kumat, atau sedang tidak nyaman, dari titik itu dulu kita terapi. Sampai kira-kira dia sudah berkurang, sudah berubah, sudah lebih nyaman, kita baru pindah ke yang keluhan berikutnya. 并不是以多少分钟为基准的啊。 Jadi kalau ada keluhan, sedang sakit, maka kita bukan hitung 15 menit saya stop. Mungkin kita mesti tanya, Pak, Bu, sudah ada perbaikan belum? Sudah lebih enteng belum? Sudah lebih nyaman belum? Dengan pertanyaan itu. Kalau belum kita lanjutkan. Jadi bukan persis 15 menit saya stop gitu. 通常如果没有正在不舒服的地方，我们就从他身上病痛比较严重的地方，也就是比较要紧的地方，先调整起。 Dan apabila ada beberapa titik keluhan sakit, kita kan mau pilih mulai dari mana? Mulai dari yang sedang sakit, sedang kumat, atau sedang tidak nyaman. Tapi kalau dibilang saat ini, saya lagi tidak sakit, lagi tidak kumat. Jadi kita mau pilih yang mana? Kita pilihlah keluhan yang dianggap paling penting. Dari beberapa keluhan sakitnya, yang mana yang paling dianggap paling berat, paling mengganggu, paling khawatir dari titik itu. 调舒服呢，我们再去调第二个位置、第三个位置。 Maka kita terapi sampai dia merasa ada perubahan, ada lebih enak, lebih nyaman, kita baru pindah ke posisi berikutnya, keluhan yang kedua atau yang ketiga. Jadi bukan persis pakai angka 15 menit kering begitu. 那我们怎么知道舒服呢？在调的过程可以问他。 Jadi kalau bukan pakai ukuran menit, bukan pakai kering, jadi pakai patokan apa? Maka kita terapi kurang lebih aja. Kita tanyakan setelah 10 menit atau lebih, kita tanya, Pak, Bu, ada rasa nggak sesuatu? Ada lebih enak nggak? Begitu kita mengetahui. 也可以问对方舒服了没有，或者现在感觉怎么样啊？或者有什么样的反应？ Jadi begitulah kita tanyakan, ada reaksi nggak Bu? Apa yang terasa? Lebih enak nggak? Itu yang untuk kita panduan kita. Jadi kalau sudah enakan baru ke titik yang berikutnya, kalau keluhannya lebih dari satu. Tapi kalau bilang belum, atau makin sakit atau apa, kita lanjutkan di situ dulu. Yang seperti mana? Saya. 谢谢魏老师，感恩。 Oke, pertanyaan berikut. 老师好，坐着就好。 Sambil duduk aja, santai. 老师好，首先是姐好，saya mau nanya, sebulan yang lalu saya jatuh di dekat kamar mandi sebelah kanan. Kepleset ya? Iya, udah di ronsen tapi tidak apa. Tanya dokter katanya pengakuan. Jadi maksud saya kalau Pengakuan saya di lutut ini. kata dokter ya. Jadi maksud saya kalau saya terapi sendiri itu dengan cara yang berapa gitu. Hanya sebelah kanan aja. 我在前一个月就在
在那个洗澡房摔倒，是不是滑倒还是什么？后来就到那个医院骨科那个医生检查之后扫描，没有骨折，还好。但是发现我的那个膝盖，右边的膝盖好像有骨刺，啊，这种情况自我调整要用哪个穴法？就用其他穴道跟换步就好。Terapi sendiri di tempat yang sakit, lutut kanan yang berarti sebelah kanan cakra 7. Satu tangan di 7, satu tangan di lutut yang sakit. 那也是到舒服为准的，老师，还是到闹钟？当然是到舒服为主了，要不然要做。Jadi terapi sendiri juga jangan pakai 15 menit. Seenaknya kita, sebanyaknya waktu yang kita punya, sampai rasanya nyaman saja. 有些人可能5分钟就舒服，有些人可能15分、20分，甚至更长一点。 Jadi tiap orang punya kondisi sakit beda. Ada yang mungkin 5 menit energinya bekerja, dia rasa udah hangat, udah nyaman. Nanti kalau mau pindah tempat boleh, tapi ada juga orang yang mungkin sampai 15 menit, 20 menit belum terasa apa-apa, lanjutin. 因为每一个人他受伤轻重都不同。 Karena keadaan kondisi sakit, luka ataupun kena pengaburan, tiap orang punya berat ringan tidak sama. Jadi waktu yang dibutuhkan tidak sama. 包括平常病根深浅都不一样。 Walaupun nama penyakit sama, tapi akar penyakit dalam karena kronis atau barusan masih setek. Jadi waktu yang dibutuhkan, jumlah energi yang diperlukan juga beda. Waktunya nggak bisa dipukul rata. 当然比较严重或是病根比较深的，调整的时间要比较久一点。 Jadi kalau akar penyakit kita terjadi agak dalam, karena sudah lama penyakit itu, maka waktu kita terapi jangan terburu-buru. Kasih cukup waktu, energi bisa kerja sampai ke akarnya penyakit. Jelas? Yang lain jelas kan? Orang bertanya, aku ikut belajar. Berarti kalau kita mau terapi itu harus minum air sebelum atau sudah terapi baru minum air. 听说调整需要喝水，喝足够的水，是不是调整之前还是调整之后比较好？调整之后， Paling bagus setelah terapi minumlah air secukupnya. 因为调整的时候，人的新陈代谢会活跃起来。 Kenapa perlu air? Karena terapi salurkan energi, dia akan mendorong proses metabolisme lebih giat, termasuk buang sampah, kotoran, racun, detox. Yang itu kita perlu air yang cukup, baru racun bisa dibuang. 我们身体新陈代谢最主要就是靠着水分在运作。 Jadi proses metabolisme kita butuh air dalam jumlah yang cukup. Air itu medium untuk proses. Proses apa? Sebetulnya banyak reaksi kimia di dalam metabolisme. 所以在调整的时候，我们人的新陈代谢运走的速度会比较快，就会消耗掉一些水分。所以调整完就喝一些开水，补充水分。 Selama prosesnya terapi salurkan energi, kita punya metabolisme dalam tubuh kita itu meningkat lebih giat, kecepatannya lebih tinggi. Pada waktu itu sebagian air sudah terpakai, jadi kita mesti minum lagi untuk replenish, untuk mengisi kembali kekurangan. Gitu, yang setelah terapi minum. 当然你要喝茶、喝咖啡啊，也都可以。 Tidak harus air putih, ada teh nggak minumlah teh, boleh. Ada satu lagi, Mas. Ayo ikut mas. 2 minggu yang lalu saya setiap pagi kan jalan sama suami ya. Jalan pagi, Ya, jalan pagi gitu. jogging, Ya. jogging bukan jalan, jogging itu lari pelan. Gitu. Ada. Oh. Berapa jauh atau berapa lama? Setengah jam. Hampir tiap hari ya. 我几乎每天早上和老公慢跑，慢跑多久？半个小时。 Itu mendadak suami saya merasa kayak kecemasan. Dan itu rasanya kayak orang pingsan. Cemas, Cemas. cemas satu napasnya ini seperti Anak juga seperti itu. Kalau saya lihat di dia bilang itu anxiety. anxiety. Jadi maksud saya kalau saya Anxiety itu 焦虑症。 iya mendadak. jadi前2个星期和老公一起慢跑，然后老公突然就好像有焦虑，然后那个心胸很闷，呀，好像是呀， saya lihat di video 呼吸不顺畅，napasnya nggak begitu lancar. Pusat orang,
duduk。 Jadi 所以我和老公就看他这样的状况，我们坐下来，慢跑就是站着。 kalau mau saya terapi ke suami itu terapi apa gitu? Cakra. Waktu itu diterapi nggak? Nggak. Bukan katanya suami yang tiba-tiba ini. Udah tenang bisa jalan lagi. Oh, sering begitu atau sekalian. Oh, 就老公是第一次发生这个，所以他坐下来一段时间，呼吸恢复了，又再走。他的问题有这样的状况，我应该是下手给他做怎么样做？ 就先跟他做第七穴道跟七脏。 Pada waktu dia bernapas kelihatan terganggu, ya, 肺脏还是心脏。kita terapi di jantung, kuatin jantung, sirkulasi darah dan 7。 如果呼吸稳了，再跟他做7号穴道后脑。 Setelah napasnya sudah tenang, sudah kuat lagi, sudah normal, Bos bilang boleh lanjutin 7 sama belakang kepala. 7 sama belakang kepala. Tapi pada waktu digoyang napas kelihatannya, wah ini berat, tertahan begitu, lancar, jantung dan 7. Itu kadang kayak kecemasan orang secara tiba-tiba. Jadi kayak kalau misalnya kita keluar ada kerumunan, dia Suami sering seperti itu. baru biasanya nggak pernah. Ketemu keramaian, rasanya udah gugup begitu ya. Kayak kecemasan itu. 我老公最近就有出现这个现象，原来是没有的。看到人很多的地方，就开始这个焦虑，开始紧张，以前没有，那样子就很奇怪，为什么？我们以前生下来都没有病啊，年纪越来越大，慢慢一个病就会跑出来了。 Waktu kita dilahirkan umumnya nggak ada penyakit apa-apa, kita suami atau siapapun. Bertambahnya umur terjadi apa? Lemah gitu ya, penurunan fungsi. Hal itu bisa aja terjadi. 那就多跟他调后脑6号、7号后脑。 Kau mau diuji? 对， Kita bantu dia terapi. Suami ada ikut belajar nggak? Nggak berarti kita yang terapi suami. 7, 6, belakang kepala. Ya, Ya, sisi. ini kan gejala saraf atau gejala kejiwaan. Begitu lihat, gugup, khawatir, ya, cemas ya. Ada satu lagi bos. Maksudnya Eh, saya ke Waktu anak adik ya, udah SMA tapi badan kecil, SMA berarti udah 15 tahun ya. tapi badannya nggak tinggi. Anak laki ya? Anak laki. Sudah itu 我妹妹的女儿大概15岁，已经高中了，但是她的发育还是矮矮的。然后她kacamata gimana? min 10. 10 itu 1000 berarti ya? 1000 lah. Ya kalau minus 2 itu 200. Dua-duanya sejak lahir. Sejak lahir. Yang satu 1000, yang satunya lagi. 这个妹妹的女儿15岁，高中发育得很慢，矮得很矮。然后她戴着眼镜，一个是1000，很厚，tebal sekali berarti. Satunya lagi, Satunya lagi. anak saya satu juga 1000. Pakai normal. Karena dia kecil itu sering 出生的时候是好像正常，没有这个现象。现在已经高中了，大概15岁左右。 kalau kita mau terapi dia pakai apa? Cakranya. 如果我要帮他，要调整什么？针对他眼睛的问题，你就调7号眼睛跟眼睛后脑。 Untuk keluhan mata, pakai kacamata tebal sekali itu, Bos bilang posisi 7 sama mata. Setelah itu 7 itu pindahin ke belakang kepala. Jadi cakra 7 dan mata. Setelah itu cakra 7 pindahin ke belakang kepala. 对于帮助他的发育，就调7、3、2的穴道，还有整个脊椎跟肾脏。 Terus pertumbuhannya kan telat. Secara fisik umur 15 kok pertumbuhannya telat. Tingginya kan. Bos bilang terapi di 7, cakra 3 dan 2. Setelah itu semua ruas tulang belakang dari leher sampai tulang ekor. Jadi cakra 7, 3 dan 2. Lalu semua sepanjang ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang dari titik leher sampai titik tulang ekor. Terakhir, kuatin ginjal kiri kanan. Udah? Dapat?
Jadi untuk mata, lalu untuk pertumbuhan yang telat, ya. Udah catat? Oke. Isi biji apa? 谢谢老师。 Berikut. Selamat siang, Ustaz. Saya menemukan tanya, keluhan saya ini tidak lambung Sering ngomong. sudah 10 tahun. Oke, polis. Dari sini menurut itu laminya ke bawah. Berat di atasnya langsung. Ya. Malam-malam sampai susah tidur. Berat sering terasa asam atau panas kayak olahraga. Udah rasa, saya sudah berobat sama sini, sampai saat ini ada dari terbawa langsung naik mesin terus. Sudah saya terapi, baik, dan sudah kayak Terapi sendiri. Iya. Di mana? Tempat keluhan. Cakra 3 perut. Ya kan? Ulu hati. Udah belajar lama ya? Belajarnya udah sudah. 现在尝试者大概有7、8年。我的问题就是这个胃常常会有胀气，大概有10年了，到现在还不够好走。有时候做了调整，20道调整杖，做了舒服，但是又有会胀气。然后最近的现象，我也到了医生仔细的检查，说我不只是这个胃会胀气，有那个胃酸倒流，所以现在就到这里喉咙，有时候就到那个鼻子，会一直打哈气。像这样子的话，包括肝脏、脾脏都调整。 Perlu terapi kuatin kacang, liver, pijang, limpa paling kiri, perut paling kiri limpa dan perut sebelah kanan liver. 当然，三道泻道跟胃都要调整。 Juga yang tadi kita sudah terapi punya cakra 3, cakra pencernaan dan lambung yang sering apa kembung, ada gas gitu. Di lambung cakra 3 ditambah dengan liver dan organ liver. Kemarin saya ketemu kalau terapi dengan dokter dari Surabaya. Menurut dokter tadi bilang sudah lebihnya gitu. Ada kemajuan. Iya, Ini. dokternya Ini. 好像来自市里的开学师帮我调整，昨天 merasa sudah lebih enak atau dikasih tahu udah lebih enak? Ini kan? 昨天做了调整，是谁的开学师帮他？他说今天有一点减轻，有点比较。你自己认真调，你也可以。 Jadi bagus, dibantu orang, ada rasa, ada kemajuan. Mau cari lagi boleh, tapi kita mesti belajar di mana ditaruh dan caranya gimana, sehingga kita udah belajar, kita bisa lanjutin terapi sendiri. 调整的时间到够。 每天晚上临睡之前，他就是自己的这个脖子，我在这里。 你那个胃酸的问题要调对了，不自己。 Keluhan lambung ya, kalau saya taruh di lambung. Kalau sumbernya penyakit dari lambung. Kalau saya banyak ngomong ya perlu. Ini kan keluhan di lambung. Kalau saya bilang pusatnya penyakit itu lambung, itu mesti lebih banyak. Ya. Ya. Udah. Oke. Selamat siang, Dokter. Ya, masa cukup. Saya sudah menderita sakit paru. Ini udah Sebelah kanan ya. Udah lama. 我的右肩酸痛已经有7年了。 kemudian waktu COVID saya ada suntik vaksin, itu saya melakukan ya sembuh. Tapi sekarang Suntik vaksin, ya sakitnya sembuh. sembuh. OK，疫情期间我打了疫苗针，打了4次，哎，奇怪，好像打了疫苗针，这里的右肩好像好转或者好了。 Nah sekarang sampai 1 tahun ini kumat lagi sampai sekarang. 现在疫情之后隔离了1年，又再出现这个右肩的酸痛， Terus saya terapi di C7 sama bahu, 然后我就用7号的这个患部自己调整， kemudian C5 sama bahu, 然后 pindah 5号 sama bahu. 5号还有继续这个患部右肩的患部， Ya itu aja, tapi ada hasil nggak？ hasilnya cuma sebentar. Waktu terapi nyaman. agak nyaman, tapi pas itu Terapinya lama nggak?
20 menit sampai setengah jam. 自己调整的过程大概20分钟，过程中有舒服，手放了不久又在痛，酸痛，怎么是一回事？你睡觉跟站着睡， Cara tidur kita, coba ceritain kebiasaan tidur. Ada nggak kita tidurnya miring? Kebiasaan tidur ya kadang lurus, Lurus terlentang biasa. ya Ada kebiasaan ini nggak? ada juga kadang Tidur menyamping, menyamping Kanan atau kiri? sebentar, kanan atau kiri? kiri kanan. Oh bisa kiri bisa kanan. 一般来说，我是躺着睡，但是偶尔会侧睡，侧睡右还是向左，两边都会。那一般就不是侧睡造成的。那调整的时间要够，才能够把这些病症清除干净。 Dengan jawaban ini berarti mungkin bukan dari kebiasaan tidur. Kebiasaan tidur kanan terus bisa begitu. Tapi kan ini nggak selalu di kanan terus. Jadi bukan karena kebiasaan tidur. Berarti kita punya akar penyakit. Itu kan terapi nyaman, lepas terapi bisa sakit lagi. Maksudnya waktunya mungkin kurang. Bisa nggak lama lagi? Jangan cuma 20 menit. 通常我们的手、脚经常动，所以调了以后舒服了，那因为要动，又会脑水。对对，脑痛的脑水上的水，我们叫做脑水。不是，不是，就好像为什么我们膝盖，因为人都要走路嘛，你膝盖不好了，你调整的时间不够，当然就好得慢啊。哎，舒服了，等一下又走路，那又会酸痛。 Jadi pertama akar penyakit kita mungkin agak dalam, sehingga terapi waktu 20 menit mungkin kurang cukup. Nanti kalau mau terapi sediakan waktu lebih panjang dari itu, sampai kita nyaman, setelah dilepas pun nyaman. Yang kedua perlu kita sadari bahwa setelah kita agak nyaman, cara kita pakai tangan kan biasa tangan kanan lebih sering pakai daripada kiri. Bisa aja itu karena beban aktivitas fisik, sama seperti orang sakit lutut. Udah terapi udah enakan, tapi kita kan naik turun tangga dan biasanya suka bebanin ke kanan lebih banyak, terutama tangan. Jadi bisa juga karena aktivitas fisik tangan kanan pakai. Jadi nanti perhatiin aja. Benar aktivitas pekerjaan juga mungkin. Oke, sisi 他工作的劳动当然右手比较多用。 sisi ada tambah. Oke, lanjut. Langsung, kalau untuk pelupa bagaimana? Itu saja. Lupa apa? Lupa siapa yang utang? Atau apa? Saya juga suka lupa. Saya jangan lupa tuh. Anak nggak lupa kan? Suami juga nggak lupa. Cuma lupa apa? Taruh kunci lalu nggak tahu di mana? Atau lupa? Pokoknya udah lupa semua. 关于这个情况， Udah lupa semua. Jadi pertanyaannya itu yang di dalam itu apa? Banyak hal lupa. Yang baru dari mana? Semua yang baru. Hal-hal yang baru lupa. Nggak usah ngomong. Apa yang dia ngomong? Atau yang cerita lama lupa itu untuk siapa ya? Padahal menantu kita lupa. Ini setia-setia orangnya. 坐在他隔壁的见我，我说新发生的事还是往事会见我。那老公儿子会不会忘记？但是很多事都会忘啊，老公不会忘记，但是很多事会忘。刚刚讲的也会忘，东西放在哪里也会忘。就调整又好些个后脑。 6 后脑，cakram di mana? Dahi, belakang kepala. 通常是不会忘记才有烦恼，不会忘记才有烦恼。没过你就送了。 Karena kita kebanyakan ingat hal-hal yang tidak penting bagi yang nggak penting kita ingat juga, maka kita sering gelisah, risau, banyak pikiran. Kamu bahkan bagus, jadi nggak banyak pikiran. Nah jadi supaya ingat hal-hal yang penting, cakranam depan dahi kita nggak tenang dan belakang kepala. Terapi sendiri. Ya. Beliau tidak seperti 对了， yang perlu忘记ya. 要多记住。 Juga sering meditasi, meditasi juga menguatkan kesadaran.
Setelah itu terapinya, dan bangun kepala. Ya, kalau mau cerita terlalu nanti lupa lagi. Oh, ya, oke. 我说最好是笔记下来，要不然讲都会忘了。哦，对，没有记下，对，反正老师已经给你详细了，你看，6号后拿哦。Di 3 atau kita? Oh. 有一次到一个宴会，老公和2个孩子，然后回家我就一个人回家，忘了老公2个孩子还在那个宴会那个场所，也发生这样。车子谁开的？ Mobil bisa bawa sendiri. Jadi mobil bawa pulang, muatannya ketinggalan. Di telepon baru juga. 然后老公就给我电话，我才开回去接他。Apanya? Oh, 有时候跟人家相约了，然后不是我要失约，但是忘了，然后人家提醒。 Kita mesti masukin mungkin termasuk itu namanya agenda atau alarm jam 1 bunyi kering jemput suami, kering jam 3 jemput anak. Mesti ada pertanyaan lain? Kalau ada satu terakhir, ayo ikut masuk. Jadi beda nah, pada waktu hari pertama dan hari kedua kita terapi orang yang sama, kasus yang sama ada beda. 我有2个问题，第一个问题就是第一天开2个穴道，第二天开第3、第4，或者就是10个穴道。然后第一天开完后，我帮人家调整不先调整，第二天又再另开2个穴道，我在同样的人、同样的疾病，会不会有不同？第二天的那个能量会比较充足，比较强。有可能不同啊。bisa beda. Karena cara jalur energi. Setelah buka 4, mungkin cara jalannya lebih banyak, lebih lancar daripada hanya 2. Bisa. Ada kemudian. Sebagai terapis, misalnya kita dalam keadaan nggak bisa terlalu relax atau nggak terlalu konsentrasi, apa kemungkinan efek terburuk yang bisa kita kasih ke Kita relawan atau terapis mau terapi orang, tapi sendiri nggak begitu relax. Sendiri lagi nggak bisa tenang, nggak bisa konsen. 我们当义工帮人家调整，但是自己当时心不是很静，然后也不是很清楚，这个会反效果老师。不会一样有帮助。 Tetap pada waktu kita proses menyalurkan energi tetap ada jalan. 那老师自己感觉不够轻松。 不是很静，这个心，我们得坚持给他。会慢慢心就会静下来。 Kalau memang pada waktu itu dibutuhkan, orang itu membutuhkan kita bantu terapi, kita terapi lah. Soalnya kalau tubuh saya tenang dulu, kadang-kadang kita bisa tenang, kadang kesananin lagi loh, bisa tenang. Jadi sambil lakukan, mungkin energi tidak maksimal, tapi tetap energi bekerja di dalam. Maksud bilang sambil kita terapi, belajar untuk melupain segala sesuatu. Mungkin bisa pelan-pelan makin tenang, makin relax. Mulainya belum relax tapi nanti dia akan bertahan. Tapi tetap tidak jadi negatif. 它不会有负面的，不良的反应，不会，因为有自己紧张，自己还不是不够信心，不会。 不会。 Enggak, tidak ada side effect. Hanya mungkin energi tidak maksimal itu bisa. Karena kondisi batin kita menentukan energi flow itu optimal atau tidak. Sambil proses mungkin kita juga bisa ikut menentukan. 很多人第一次帮人家起劲的时候也很紧张。 Banyak kasus di mana orang waktu first aid, orang luka, kecelakaan atau tiba-tiba kumat penyakitnya. Kita mau terapi orang, kita juga sangat butuh. Tapi kok banyak yang tertolong atau selamat. 但是效果一样很好。 Karena energi tetap tersalur, bekerja. Orang yang sangat membutuhkan, ya energi itu sangat membantu dia. Walaupun kita tidak maksimal. 所以经常练习调整，就比较不会有这个现象。 Kita mau terapi orang, wah ini badan masih belum relax, lalu pikiran juga masih belum bisa konsen sekali. Melalui kita praktis makes perfect.
Banyak latihan kita menjadi terampil. Banyak latihan kita sudah biasa, maka gampang atau lebih mudah, relax dan tenang dan fokus. Ya. Udah selesai? Ada satu lagi? Komen aja. Ya Bu. Terus? Selamat siang, Guru. Maksud cukup mau. Saya ingin bertanya seputar buka cakra. 我想问的问题就是开学到了是 Di hari pertama buka cakra, tubuh saya mengalami berat yang luar biasa, tak bisa diangkat kakinya. terutama kaki, badan berat, kaki juga nggak bisa diangkat. Kakinya berat, jadi 第 tak bisa 第一天开完学到，感觉到我身体有点重重，特别是我的一双腿，好像提不起来。Terus Setengah jam sesudah itu saya duduk di kursi, timbul gatal-gatal merah. sekujur tubuh terasa gatal dari tangan sampai kaki. Ya. 然后开完学到，我坐下来大概半小时后，感觉到身体会发炎，特别是从这个手到我的腿到我的脚趾，奇怪，皮肤会发炎。ada berkurang lah, ini hari terakhir. 到现在还会发炎。老师都搞不出，为什么？ tenaga tenaga bagus. Kenapa? 因为我们的毛细孔也是一个排毒的器官。 Pori-pori kita juga adalah salah satu pintu saluran detox buang racun. 所以，当我们身体的毒素要从毛细孔排泄出来的时候，会造成有一点过敏现象，可能会痒或者红肿。 Maka pada waktu proses energi bekerja, ada sebagian sampah racun mau dibuang dari tubuh kita. Begitu dia lihat lewat saluran yang dekat, yaitu di kulit, ada pori-pori, dia akan keluar dari situ. Tapi bisa karena kita punya pori-pori kan ada kelenjar keringat, itu bisa timbul suatu reaksi yang kita rasakan sebagai gatal-gatal atau bahkan bisa bintik-bintik merah atau kemerahan atau gatal bisa. 会有这个现象，也代表你的肝功能、解毒的功能比较差。 Kenapa bisa keluar dari pori-pori dari kulit kalau mau buang sampah atau racun? Kemungkinan kita punya organ liver itu organ yang untuk detox yang utama, menetralisir racun. Mungkin kerjanya, fungsinya tidak prima, tidak maksimal. 刚刚你讲到一个现象，就多条肝脏，这些痒都很快会不见。 Jadi setelah buka cakra, kita timbul reaksi seperti gatal-gatal. Sampai hari ini masih terasa gatal. Kalau sebelum nanti bantu terapi di liver. Jadi fungsi untuk detox pembuangan racun livernya tidak prima, sehingga sebagian masih lewat kulit, lewat kita punya saluran pori-pori. 还有你刚刚讲到走路会觉得脚比较重，那个是你心脏跟肾脏不好的一种好转反应。对。 Lalu badan kita berat, terutama kaki, susah diangkat, susah digerakkan. Lalu saya bilang itu juga mungkin adalah indikasi atau indikator dari sirkulasi jantung dan tenaga di ginjal kita tidak terlalu bagus. Tapi munculnya gejala itu artinya juga itu adalah suatu proses perbaikan. Energi masuk, lalu kelihatan bahwa di tempat-tempat ini tenaga dari jantung maupun dari ginjal fungsinya tidak cukup maksimal. 可能就是这样。 老师还有补吗？心脏和肾脏的。 对啊，就很多调整。 Nah, setelah dengar ya berarti tenaga dari sirkulasi jantung sama ginjal kita perlu bantu terapi. Ya, yang gatal-gatal itu baru tambah liver, kaki bisa berat setelah buka cakra, fungsi jantung, sirkulasi jantung dan ginjal kita bantu terapi. Terus di waktu cakra yang kedua, Hari kedua, ya. hari kedua, di dalam tubuh saya tuh bagaikan puting beliung seperti angin. Maksudnya apa? Ada tenaga yang muter gitu. Di dalam tubuh. 第二天开学到，我这个身体里面就好像有台风、有飓风，一直转动，terasa kencang， Iya. 很强的，可能台湾要记住了，飓风一直转。Terus Terus badan itu bergoyang-goyang terus sementara. Ah, sedih. Kaki untuk nahannya supaya tidak jatuh. 然后他用腿加强这个力，让他那个身体在抖动，不会风那个吹走。不要去控制它，让器官活络起来，它会帮助我们补充养分、清除一些垃圾。 Itu artinya
bagaimana energi bekerja di dalam tubuh, dia itu mendorong metabolisme bekerja super cepat atau dalam intensitas yang jauh lebih tinggi. Mungkin selama ini metabolisme kita nggak cukup aktif. Jadi begitu dapat energi cukup, tenaga cukup, orang bisa kerja maksimal. Tadinya energi nggak cukup, kerjanya kurang terasa. Jadi itu adalah satu proses yang baik. Terus saya coba Gejala yang bagus dari hasil tenang, itu goyang-goyang terus. kita. Saya nih yang Iya, goyang terus. kita memberi terapi tapi jadi kita goyang. Goyang saya tuh takut efeknya ke teman itu nggak baik. Yang pagi hari terapi. Karena masuk ke sini. 上午不是为了来参加这个义工嘛，就帮人家调整，在自己的身体同样的现象会这抖动，我帮人家，我自己身体抖动，我怕是不是我会感染到那个对方？不会啊，因为这些能量，你在帮人家的时候，先进到你的身体，然后才传给别人。 Kita tidak akan menularkan negatif ke orang yang kita terapi atau ke pasien. Tapi kenapa kita sebagai terapis, terapi orang kok badan kita sendiri yang gerak bisa apa? Goyang putar. Lalu bilang energi kita salurkan lewat mana? Lewat badan kita, lewat tangan kita kepada orang. Berarti energi itu masuk dulu ke badan kita. Tempat-tempat yang membutuhkan energi, dia akan menyerap, dia juga bisa koreksi. Maka kita rasa begini, rasa begitu, itu adalah proses di badan kita. Energi yang kita salurkan, energi yang baik, tidak membawa penyakit kita, tidak menularkan. 我们帮人家调整，对方如果有病痛，不会传给我们；我们如果有病痛，也不会传给对方。 Demikian sebaliknya juga. Pasien itu ada keluhan atau ada sakit, kita salurkan energi terapi dia, jangan-jangan dia menularkan saya, itu juga tidak terjadi. Kita hanya kontak itu, salurkan satu arah energi ke situ, bukan nanti penyakitnya itu kumannya pindah ke saya, dia baik, saya sakit juga. Demikian pula, saya ada apa namanya, ada gejala bisa gatel di tangan atau goyang atau putar. Kalaupun ada masalah di badan kita, kita nggak salurkan masalah kepada orang, kita hanya salurkan energi ini. Jadi tidak menyalurkan penyakit, tapi kita menyalurkan energi dan satu arah. Ya, jangan khawatir. Terima kasih lebih baik. Ya. Saya langsung. Udah selesai? Ini ada. Oh kira udah nyambung sih. Oh terapi perut berikutnya. Udah nggak ada pertanyaan, maka berikutnya jam terapi perut. Mau makan nasi. Oke, kita terima kasih. Cesula. Kita terima kasih sama Master. Tanya jawab juga adalah pengajaran. Oke, belajar. Sesi Master. Sesi Master. Berikutnya pakai nasi karabina ya dari 12.